Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di episode kali ini, kita akan menelusuri negeri Thailand, tepatnya desa Muslim Koh Phange. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like dan komen di YouTube Tinta Ulama. Di sekitar Laut Andaman, tepatnya pada lepas pantai Thailand Selatan, berdiri desa terapung bernama Koh Phange atau Koh Phange. Desa terapung ini didominasi dengan penduduk beragama Islam. Desa ini tersembunyi di sebuah teluk selatan Thailand yang dilindungi oleh formasi batuan kapur yang sangat besar, dengan tinggi batuan kapur sekitar 20 meter. Sejarah Koh Phange dimulai pada akhir abad ke-18. Orang-orang di Koh Phange saat ini dulunya mengikuti undang-undang yang membatasi kepemilikan tanah hanya untuk orang-orang yang berasal dari negara Thailand. Koh Phange sendiri menampung lebih dari 400 keluarga dengan penduduk 1.680 orang yang merupakan keturunan dari 3 keluarga Muslim, penjelajah laut asal Jawa, Indonesia. Kampung terapung ini didirikan sekitar 200 tahun silam oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa. Awalnya 3 orang ini mencari lokasi yang bagus untuk menangkap ikan. Mereka berlayar menyusuri garis pantai Malaysia menuju Laut Andaman, hingga akhirnya mereka sampai di perairan Thailand. Kemudian mereka menemukan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Phang Nga. Ketika menemukan tempat yang diinginkan, mereka memberitahu pada nelayan-nelayan lain dengan mengibarkan bendera di atas puncak bukit, sehingga nelayan lain dapat bergabung dengan mereka untuk mencari ikan. Ketiga keluarga nelayan ini menemukan tempat berlindung di dekat batu kapur besar lalu mengibarkan bendera di atasnya, sehingga perlahan banyak orang mulai bergabung dengan ketiga nelayan tersebut dan mulai membangun desa, hingga kemudian desa tersebut kini menampung 400 keluarga. Mencontoh orang Melayu, banyak permukiman lain yang dibangun di atas air, misalnya, di Danau Titicaca, Peru, di mana orang-orang Uru Pra-Inka tinggal di 42 pulau terapung yang terbuat dari totora, bulu asli yang tebal dan apung yang tumbuh subur di perairan dangkal danau. Contoh lain adalah desa Amazon di Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas, Brazil, di mana fondasinya dibangun dengan kayu dari pohon sandbox, yang sangat tebal dan tahan air, berfungsi sebagai alat apung. Dengan hidup di atas air, mereka dengan cerdik telah menghindari hukum Thailand. Undang-undang Thailand menyatakan bahwa orang asing tidak diizinkan memiliki tanah di Thailand. Tetapi kemudian semakin banyak turis datang ke Thailand dan menjadikan desa Koh Phange ini salah satu objek wisata favorit. Pada akhirnya warga pendatang dari Jawa tersebut mendapatkan hak kepemilikan tanah. Berkat 3 keluarga nelayan yang menemukan tempat ini dan memutuskan untuk menetap di sana, terbentuklah desa yang lengkap. Hampir semua fasilitas yang dimiliki oleh desa lain, dimiliki oleh desa Koh Phange. Hal pertama yang dibangun oleh desa Koh Phange saat itu adalah sumur air tawar dan masjid. Hingga saat ini desa Koh Phange memiliki 1 sekolah di mana anak-anak masuk belajar di kelas dan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya sekolah, desa ini juga memiliki rumah sakit, kuburan, pasar, toko, museum kecil, restoran dan tentu saja peternakan ikan. Bahkan saat ini desa Koh Phange juga memiliki sebuah hotel sederhana. Hal ini yang mendorong nelayan Melayu nomaden untuk memulai pemukiman yang dibangun di atas panggung, memanfaatkan perairan teluk yang tenang dan kaya. Dengan meningkatnya kekayaan masyarakat karena industri pariwisata yang berkembang di Thailand, saat ini menjadi mungkin untuk membeli tanah di pulau itu sendiri. Mereka kemudian membangun sekolah, pusat kesehatan, dan masjid. Di Koh Phange, alam menetapkan aturan, dan manusia memahami serta mematuhinya. Saat air sedang pasang dan gelombang yang berbahaya selama musim hujan, mereka akan melakukan emigrasi dari desa. Bagian tengah desa Koh Phange terdiri dari beton yang menghubungkan lusinan toko souvenir kecil, kemudian membentuk labirin sendi yang mengarah ke rumah-rumah penduduk. Jaringan jalan setapak dan toko kecil semuanya menjual kaos dan barang yang terbuat dari kerang. Dan salah satu yang menarik dari desa ini adalah adanya 3 lapangan sepak bola terapung. Lapangan tersebut dibangun setelah Piala Dunia tahun 1986 yang terbuat dari kayu.
Warga Koh Panyai berupaya secara kolektif untuk menciptakan ruang rekreasi dan permainan, sehingga menciptakan ruang permainan sepak bola yang menantang di lokasi tersebut. Di masa lalu, sebagian besar warga Koh Panyai hidup dengan memancing dan menjaring ikan, namun saat ini, pariwisata juga menjadi sumber penghasilan yang berkembang. Sayangnya, saat ini hanya generasi tua di Koh Panyai yang masih menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan generasi muda telah beralih menggunakan bahasa Thailand. Koh Panyai jauh dari mewakili masa depan tetapi masih menghadirkan cara hidup alternatif dalam komunitas, menghormati, dan memahami alam apa adanya. Ini adalah contoh yang mendorong kita menyadari betapa banyak yang harus kita pelajari dari berbagai bentuk permukiman selain pola stereotip yang berlaku saat ini. Selain itu, perluasan wilayah di desa ini juga sudah tidak lagi memungkinkan. Karena itu untuk generasi mendatang, mereka harus mencari tempat tinggal di daratan. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.